Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang fotosintesis pada tumbuhan bersama dengan saya Limding Butar-Butar, guru SMP swasta Santa Lucia, Kabupaten Deli Serdang. Sahabat rumah belajar sekalian, sekarang marilah kita pelajari bagian yang pertama, yakni definisi fotosintesis. Fotosintesis dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan zat makanan pada tumbuhan yang sumber energinya berasal dari cahaya matahari. Fotosintesis ini sendiri berlangsung pada bagian organ daun pada tumbuhan, yang mana di dalam organ daun tersebut terdapat jaringan palisade. Nah, pada tingkat jaringan, fotosintesis ini berlangsung di dalam jaringan palisade tersebut. Di dalam jaringan palisade ini terdapat yang namanya kloroplas. Nah, di dalam kloroplas inilah tepatnya berlangsung proses fotosintesis tersebut. Sahabat rumah belajar sekalian, dalam proses fotosintesis manfaatkan dua senyawa sekaligus yang biasa kita sebut dengan senyawa anorganik, yakni karbon dioksida dan air. Di sini bisa kita lihat reaksi umum bagaimana terjadinya proses fotosintesis, yakni karbon dioksida bereaksi dengan air akan menghasilkan glukosa dan oksigen yang dibantu oleh cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil pada tumbuhan tersebut. Karbon dioksida dimanfaatkan dari udara bebas dengan memanfaatkan fungsi stomata pada daun sebagai pertukaran gas. Sedangkan air sendiri akan diserap oleh tumbuhan melalui akar. Ternyata hebat kan? Bahwa setiap organ pada tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing secara khusus. Sahabat rumah belajar sekalian, proses fotosintesis itu sendiri berlangsung dua tahapan reaksi, yakni tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Tahap reaksi terang adalah tahap fotosintesis yang memanfaatkan energi cahaya. Dalam reaksi terang ini, klorofil akan menangkap energi cahaya matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi kimia. Dalam reaksi terang ini akan terjadi proses pemecahan air atau sering disebut fotolisis air. Hasil pemecahan air ini akan menghasilkan hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan untuk dihirup oleh makhluk hidup yang lain, termasuk kita manusia. Selain itu, hasil dari reaksi terang ini ada juga namanya ATP dan NADPH2. Kedua produk ini akan dimanfaatkan dalam tahap selanjutnya, yakni reaksi gelap. Tahap yang kedua dalam fotosintesis adalah reaksi gelap. Artinya, tahapan reaksi ini tidak tergantung terhadap keberadaan cahaya. Akan tetapi, reaksi gelap ini hanya memanfaatkan yang dihasilkan pada tahap reaksi terang tadi. Tahap reaksi gelap ini pada tumbuhan berlangsung pada bagian kloroplas, tepatnya pada bagian stroma, yakni cairan yang terdapat pada stroma yang di dalamnya terdapat enzim-enzim pada tumbuhan. Dalam stroma inilah akan berlangsung pengikatan karbon dioksida oleh ribosa bifosfat. Kemudian, dengan memanfaatkan ATP dan NADPH2 pada tahap reaksi terang tadi, akan dihasilkan glukosa pada akhir reaksi gelap. Inilah yang sering kita sebut sebagai zat makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Oleh karenanya lah, tumbuhan dapat disebut sebagai produsen karena mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Bagaimana sahabat rumah belajar sekalian? Sudah paham bagaimana proses berlangsungnya fotosintesis tersebut? Mari kita ingat kembali hal-hal penting yang kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, fotosintesis artinya proses pemanfaatan energi cahaya untuk menghasilkan zat makanan pada tumbuhan hijau. Yang kedua, fotosintesis pada tingkat organ
berlangsung pada organ daun, pada tingkat jaringan berlangsung pada jaringan palisade, sedangkan pada tingkat organel berlangsung pada bagian kloroplas. Dan yang ketiga, hasil akhir dari fotosintesis adalah oksigen dari reaksi terang, glukosa dari tahapan reaksi gelap. Baiklah sahabat rumah belajar sekalian, semoga dengan adanya video pembelajaran kali ini, sahabat rumah belajar sekalian semakin memahami proses terjadinya fotosintesis. Untuk mengunjungi video menarik lainnya, sahabat rumah belajar sekalian dapat mengunjungi portal rumah belajar berikut ini. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih.